Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus sukses Gojek dan perusahaan gagal Toshiba. Yang pertama ada profil Toshiba. Toshiba adalah perusahaan teknologi besar dari Jepang dengan sejarah panjang sejak 1939. Produk mereka meliputi elektronik, semikonduktor, dan energi. Namun, Toshiba mengalami kemunduran besar setelah skandal akuntansi tahun 2015 disusul dengan kerugian dari anak perusahaan energi nuklir Westinghouse. Akibat krisis tersebut, Toshiba akhirnya diversifikasi pada 2023 dan keluar dari bursa saham Tokyo setelah 74 tahun. Baik, selanjutnya adapun bagian profil Gojek, di mana Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awalnya hanya berupa layanan call center dengan 20 pengemudi. Namun setelah meluncurkan aplikasi di 2015, Gojek tumbuh pesat menjadi super app pertama di Indonesia dengan layanan seperti Gojek, GoRide, GoFood, hingga GoPay. Gojek juga berekspansi ke Vietnam, Thailand, dan Singapura melalui pendekatan kemitraan lokal seperti GoFeed dan Gap. Inovasi dan adaptasi lokal inilah yang membuat Gojek diterima luas di Asia Tenggara. Baik, selanjutnya adapun bagian faktor sukses Gojek. Yang pertama, ada inovasi digital, di mana Gojek memadukan banyaknya layanan dalam suatu aplikasi membantu super app yang efisien. Yang kedua, kemitraan lokal yang kuat, inilah kunci sukses Gojek di Vietnam dan Thailand. Yang ketiga, ada keputusan strategis berbasis data, di mana Gojek cepat membaca tren dan kebutuhan konsumen sehingga mengambil keputusan dengan tepat. Yang keempat, adaptasi budaya yang tinggi. Gojek menyelesaikan nama, bahas aplikasi, metode pembayaran, dan kampanye pemasaran sesuai kebutuhan lokal. Yang kelima, manajemen krisis yang baik. Terlihat jelas saat menghadapi regulasi ketat dan pandemi. Selanjutnya, adapun bagian penyebab kegagalan Toshiba. Pertama, skandal akuntansi yang merusak reputasi dan kepercayaan publik. Yang kedua, gagal membaca kebutuhan pasar global sehingga tertinggal dari Samsung, LG, dan produsen Tiongkok. Yang ketiga, tata kelola yang lemah dan pengawasan internal yang buruk. Yang keempat, keputusan akuisisi Westinghouse yang berujung kerugian miliaran dolar. Yang kelima, digitalisasi yang lambat tidak mampu mengikuti perubahan industri teknologi modern. Baik, selanjutnya adapun bagian tabel perbandingan, di mana ada aspek bentuk bisnis pada Gojek, super app digital, sedangkan pada Toshiba terdiri dari elektronik dan energi. Yang kedua itu ada ekspansi global, di mana pada Gojek terdiri dari Vietnam, Thailand, Singapura, dan kemitraan, sedangkan pada Toshiba terdiri dari global dan via akuisisi. Yang ketiga itu ada adaptasi budaya, di mana Gojek itu tinggi, GoFeed, dan Gap, sedangkan pada Toshiba itu rendah, standar Jepang. Yang keempat itu ada inovasi, di mana pada Gojek itu cepat dan berbasis data, sedangkan pada Toshiba itu lambat dan stagnan. Yang kelima itu manajemen krisis, di mana pada Gojek cepat dan fleksibel, sedangkan pada Toshiba lambat dan reaktif. Yang keenam itu ada digitalisasi, di mana pada Gojek fondasi utama, sedangkan Toshiba itu tertinggal. Yang terakhir itu hasil akhirnya pada Gojek tetap bertumbuh dan dipercaya, sedangkan Toshiba itu diprivatisasi pada 2023 dan turun saing. Selanjutnya yang terakhir itu rekomendasi strategis, di mana yang pertama adaptasi budaya dan layanan yang harus menjadi prioritas utama. Yang kedua, kemitraan lokal untuk mempercepat penetrasi pasar. Yang ketiga itu memperkuat digitalisasi dalam operasional dan layanan. Yang keempat, memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko agar krisis tidak berdampak fatal. Yang terakhir atau yang kelima itu menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.